Aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu, tapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya, hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku. Bahkan engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. 1 Raja-Raja 14 ayat 7 sampai 10a. Pengantar untuk renungannya. Kesinambungan dari berkat Tuhan dalam hidup kita sangat tergantung kepada kesinambungan dari kesetiaan kita kepadanya. Tidak jarang orang yang hidup dalam berkat Tuhan tidak mengalaminya sampai kepada akhirnya. Dengan kata lain, berkat tersebut tanpa bersifat sesaat dan tidak bertahan lama. Salah satu penyebab dan terhentinya berkat Tuhan ini adalah karena renggangnya hubungan yang bersangkutan dengan Tuhan. Patut diingat bahwa Tuhan adalah sumber dari segala berkat. Sehingga bila orang bersikap tidak setia kepadanya, yaitu dengan meninggalkan dan menjauhkan diri dari Tuhan, maka sebagai akibat tentu berkat Allah akan terhalang dari hidupnya. Ketidaksetiaan yang menghentikan berkat Tuhan itulah yang dialami oleh Yerobeam. Sebagaimana yang dicatat dalam 1 Raja-Raja 14, Tuhan berfirman kepadanya, yaitu bahwa ia telah memberkati Yerobeam dengan mengangkat dirinya menjadi raja atas Israel. Namun karena Yerobeam telah bersikap tidak setia kepada Tuhan, yaitu dengan membawa bangsa Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala, maka Allah akan mengambil tahta kerajaan dari dirinya. Bukan itu saja, Allah juga akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Hal ini menunjukkan bahwa kelangsungan dari berkat Tuhan atas diri seseorang sangatlah tergantung kepada kesetiaan orang tersebut kepadanya. Pertanyaan untuk direnungkan. Mengapa acap kali ketika sudah diberkati Tuhan, justru orang tidak lagi bersikap setia? Mengapa acap kali ketika sudah diberkati Tuhan, justru orang tidak lagi bersikap setia kepadanya? Bagaimana menurut Anda? Mari kita tutup dalam doa dulu. Tuhan, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang sangat besar bagi hidup kami. Di dalam anugerah-Mu itu, Engkau telah menyelamatkan kami dari kebinasaan dan memberikan kepada kami hidup yang kekal. Bukan itu saja, di dalam anugerah-Mu, Engkau telah memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Sesungguhnya, kami tidak layak untuk menerima semuanya itu. Namun anugerah-Mu telah membuka jalan bagi kami untuk mengalaminya. Ajarlah kami untuk senantiasa menyadari betapa besarnya rahmat-Mu itu, sehingga hati kami selalu penuh dengan ucapan syukur dan bersikap setia kepadamu. Ya Tuhan, kami berterima kasih
karena dengan kasih setiamu, Engkau menolong kami untuk tetap hidup di dalam sikap rendah hati. Sehingga ketika kami mengalami keberhasilan, tetap bersikap setia kepadamu. Kami menyadari bahwa semua yang telah kami capai dan kami alami di dalam hidup kami, ini adalah karena kemurahan-Mu. Ke dalam kasih setia dan kemurahan-Mu itulah kami mempercayakan hari depan kami. Kami yakin Engkau telah menyediakan hari esok yang penuh dengan pengharapan bagi diri kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang setia, kami berdoa. Amin. Sekian, saya kembalikan kepada Bapak Rahmadi. Ya, makasih Bu Helna. Ada yang mau sharing Bapak Ibu? Ada yang mau sharing? Kenapa ketika sudah diberkati, justru orang malah tidak setia kepada Tuhan? Ada yang mau sharing Bapak Ibu? Begitu ya Bu Elna ya? Tadi pertanyaannya. Ya. Kenapa ketika sudah diberkati Tuhan, justru orang tidak lagi setia kepadanya? Iya. Atau dengan kata lain, waktu susah, setia. Tapi waktu senang, belum tentu ya. Ada yang mau sharing Bapak Ibu? Pada dasarnya tidak semua begitu juga, Pak. Itu tergantung dari hatinya mereka. Atau dasarnya mereka itu bagaimana. Kalau memang dasarnya atau dari awalnya dia hanya ingin berkat Tuhan saja, dia merasa bahwa saya sudah mendapat berkat Tuhan. Jadi buat apa saya masih menyembah Tuhan gitu. Tapi kalau dasarnya kita betul meminta berkat Tuhan, ya karena kan ada pepatah di atas langit masih ada langit. Jadi orang tuh biasanya tidak pernah puas untuk sesuatu kekayaan. Tetapi yang membuat orang itu senang adalah rasa syukur kepada Tuhan. Syukurlah yang paling besar di antara berkat Tuhan itu. Ya. Itu mungkin Pak. Oke, makasih Pak. Ada yang lain Bapak Ibu? Ada yang lain? Ya. Mas Teddy. Contohnya ketika Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. 9 orang itu tidak balik lagi kepada Yesus ketika sudah disembuhkan. Tapi ada seorang Samaria yang kembali bertelut di kaki Yesus mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Memang yang mungkin kita termasuk dari 9 orang itu yang disembuhkan kusta. Atau termasuk orang Samaria yang bisa bersyukur kepada Tuhan. Jadi ingat kepada Sang Pemberi. Karena Tuhan itu selalu memberkati semua orang ya. Baik orang yang bersalah maupun orang yang baik. Semua diberi berkat. Karena Tuhan menurunkan hujan bagi orang yang berdosa maupun bagi orang yang kudus. Semua diberkati itu. Tapi yang
boleh mengingat berkat Tuhan, tentu orang yang mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala berkat yang diberikan. Karena manusia itu kan penuh kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Karena kalau kita berarti bukan semata-mata karya kita, tapi Tuhan yang memberikan berkat-Nya, jalannya, lalu semua diatur oleh Tuhan. Tapi sangat sedikit orang yang mau mengingat bahwa berkat Tuhan itu besar, sehingga banyak orang juga yang termasuk melupakan pertolongan Tuhan. Seperti pemain sepak bola yang terkenal, Pele, Ruud Gullit, dan lain-lain. Ketika dia bisa mencetak gol itu kan karena ada yang memberikan umpan. Tapi ketika sudah membuat gol, dia lupa, euforia kan sendiri, bersuka-suka gitu. Padahal jasa temannya itu yang memberikan umpan. Sehingga terjadi gol. Demikian juga Tuhan memberi berkat. Kita euforia, lupa akan berkat Tuhan yang dicurahkan. Terima kasih Pak Ramadi. Ya. Betul ya. Bahwa bersyukur harusnya menjadi sebuah gaya hidup kita. Ya. Dan orang yang bersyukur itu dalam segala hal, orang yang benar-benar menempatkan Tuhan dengan semestinya. Bahwa dia adalah segala sumber kehidupan kita. Ya. Kalau hanya setia waktu susah dan waktu senang tidak lagi setia, itu seperti menempatkan Tuhan layaknya seorang penjaga. Ya, yang dipanggil kalau lagi butuh, diperlukan kalau lagi dibutuhkan. Tapi kalau nggak dibutuhkan, ya nggak dipanggil. Ya, Tuhan jadi seperti penjaga gudang. Ya, nah tentu harusnya nggak begitu ya. Oke, Bapak Ibu. Ya ini saya sharing sedikit, mungkin Tuhan izinkan juga terjadi sama diri saya. Semuanya kan habis. Ya mungkin Tuhan mau mengingatkan saya bahwa semua itu kan milik Tuhan. Jadi saya kan nggak boleh sombong gitu kan. Jadi Tuhan izinkan juga diambil lagi semuanya. Cuman ya itulah kadang-kadang saya secara pribadi jujur aja suka lupa gitu ya. Kadang-kadang banyak ego di hati gitu. Bahwa ini tuh semua hasil saya gitu. Tuhan tuh mungkin nggak mau saya itu jadi sombong gitu. Karena ya itu sebenarnya dari Tuhan gitu. Lu teh siapa gitu kan. Jadi Tuhan izinkan terjadi seperti itu ke saya. Jadi saya sekarang ini juga merenung mengingat Yerobeam ini juga kenapa ya kan sampai seperti itu. Mungkin kita juga nggak sadar, mungkin ke gereja, pelayanan, doa, tapi hatinya sih enggak, ya kan, hanya badannya aja. Jadi suka lupa. Saya terus terang, saya juga kadang-kadang suka lupa. Merasa saya udah kerja keras, saya dapat ini itu, ya kan. Jadi ego saya jadi tinggi. Ini hasil saya loh. Tuhan ini saya betul-betul diingatkan. Terima kasih. Ya. Baik. Cukup Bapak Ibu. Kita masuk doa syafaat ya. Malam hari ini.
Kita akan doakan yang pertama, jemaat yang sakit. Bu Natalia, Pak Koko, Pak Hartono, Bu Li Fong Yung, Ibu Marta, Pak Suryadi, Ibu Wiwi, Pak Jonten. Ada lagi tambahan? Ada tambahan yang sakit? Minta tolong Bu Chandra, bisa Bu Chandra? Oh iya Pak, siap. Yang kedua, para lansia supaya tetap sehat dan semangat. Terkhusus Bu Eliwati, Pak Budiman, Bu Iing, bisa Bu Iing? Bu Iing ya. Yang ketiga, jemaat dan simpatisan GKI Pasko dalam pekerjaan dan usahanya. Pak Suryadi. Iya. Saya. Yang tiga. Yang keempat, persiapan GKI Pasko untuk memulai ibadah di gereja. Pak Simon, bisa? Bisa ya, Pak Simon? Ya, Pak. Kemudian pemerintah dalam upaya menangani wabah. Bu Fangfang? Bu Fangfang? Iya, Pak. Oke. Masyarakat agar taat aturan, tidak sembarangan. Ibu Widya, bisa? Bu Widya? Iya, Pak. Oke. Oke. Ada tambahan, Bapak Ibu? Pokok doanya? Cukup? Anak-anak paling, Pak. Anak-anak ya? Studi ya? Studi, betul. Oke. Masuk kuliah. Ya. Terakhir saya doakan ya. Alvin, Pak. Titip, Pak. Alvin Payucong. Alvin, Dea, sama Felix. Ya. Baik. Oke. Yuk, Bapak Ibu, kita akan mulai. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerjaan surga, terima kasih ya Bapa, kalau pada malam hari ini kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar ya Tuhan, dapat kami resapi dalam hati dan dilaksanakan dalam kehidupan ini, di mana kami harus banyak bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Bukan hanya waktu susah aja datang, waktu senang jadi lupa. Tuhan, tolong kami ya Tuhan yang lemah ini ya Tuhan. Dan Roh Kudus selalu mengingatkan kami dalam setiap keadaan. Terima kasih ya Bapak. Kami teringat juga untuk saudara-saudara kami ya Bapak yang sedang sakit, khususnya Bu Natalia, Pak Koko, Pak Hartono, Bu Li Fong Yu, Bu Marta, Tante Marta, dan Pak Suryadi, Bu Wiwi, dan Pendeta John. Tuhan, Kau mengetahui semuanya yang lagi sakit, Tuhan. Kau biarlah Engkau akan menolong yang Bu Natalia yang lagi kemo dan Pak Koko dan Pak Suryadi lagi cuci darah, biar mereka bisa menjalaninya semua ya Tuhan. Kau beri kekuatan kepada mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk keluarga yang menolong mereka ya Tuhan. Beri kekuatan kepada mereka, beri semangat selalu supaya saudara-saudara kami ini yang sakit untuk semangat dalam menjalaninya.
biar melalui dokter dan obat-obatan yang diminum ya Tuhan, supaya bisa pulih kembali ya Tuhan, seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami mohon ya Tuhan, di dalam kehidupannya, supaya mereka semangat selalu dan berharap, karena Engkau lah ya Tuhan, yang dokter dari segala dokter, dan yakin dalam keadaan apapun pasti Engkau menyertai mereka. Ya kepadamu ya Tuhan, kami naikkan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami sehati untuk mendoakan opa-opa dan oma-oma yang telah memasuki masa usia indah. Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan yang senantiasa memimpin mereka. Mereka ada kerinduan untuk berkumpul, untuk bersama-sama ibadah di gereja. Namun karena situasi seperti ini dan mengingat usia mereka, kiranya Tuhan yang memberikan pengertian kepada mereka, sehingga mereka boleh tetap mengikuti Engkau, tetap mengadakan memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah saja. Tuhan, khususnya pada saat ini kami mendoakan untuk Ibu Eliwati dan Pak Budiman, Tuhan juga yang akan menilik mereka, Tuhan yang akan memberkati mereka, Tuhan yang akan tetap memberikan kesehatan dan kekuatan untuk Ibu Eliwati dan Pak Budiman, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami menyerahkan opa-opa dan oma-oma ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan memohon. Ya Tuhan, kami juga berterima kasih dan bersyukur kepada Engkau ya Bapa, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami semua untuk memanjatkan doa pada malam hari ini ya Tuhan. Khususnya kepada para jemaat dan simpatisan GKI Pasir Koja ya Tuhan, yang mungkin mereka sudah rindu untuk berbakti di rumah Tuhan ya Tuhan. Namun karena keadaan yang tidak memungkinkan ya Tuhan, sehingga kami masih belum dapat berkumpul secara langsung di rumah Tuhan. Bapa di surga, kami mohon dalam masa-masa yang sangat sulit ini, karena adanya wabah COVID ini ya Tuhan, banyak mungkin di antara kita jemaat dan simpatisan ini ya Tuhan, yang kehilangan pekerjaan ya Tuhan, karena mereka mungkin untuk sementara dihentikan dalam pekerjaannya, atau bahkan ada yang di PHK ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan, dan bukakan jalan bagi mereka ya Tuhan, supaya mereka mungkin akan mendapatkan penggantinya dalam mencari sesuap nasi ya Tuhan. Mungkin mereka dapat melakukan pekerjaan lain, ataupun mereka dapat melakukan hal-hal lain yang dapat menopang hidup mereka ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, mungkin di antara jemaatan simpatisan yang mempunyai usaha pun pada saat ini terganggu ya Tuhan, karena masalah yaitu wabah COVID ini. Kiranya Tuhan berikan mereka jalan keluar ya Tuhan, supaya usaha yang mereka lakukan dapat berjalan dengan baik, supaya kebutuhan hidup mereka dapat terpenuhi, khususnya dalam menanggung kehidupan keluarga mereka ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan membuka jalan bagi mereka ya Tuhan.
Itulah permohonan doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Tuhan Yesus yang baik, di malam ini kami boleh datang kembali Tuhan, kami boleh bersyafaat Tuhan, dan kami khususnya ingin mendoakan untuk persiapan kembali ibadah nanti Tuhan, di GKI Pasir Koja Tuhan, di era new normal ini Tuhan. Biarlah apa yang akan direncanakan Tuhan, apa yang akan dijalankan nanti Tuhan, biarlah kami selaku jemaat Tuhan, selaku simpatisan, Engkau yang akan memberikan kami pengertian dan hikmat Tuhan. Sehingga apa yang telah dirancangkan oleh para pengerja Tuhan, baik pendeta maupun majelis dan yang lainnya Tuhan, untuk kebaikan kami nanti di dalam ibadah yang akan dilaksanakan nanti Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh mengerti semuanya ini Tuhan. Karena semuanya itu demi kebaikan kami Tuhan, di dalam pelayanan nanti Tuhan. Berkati nanti Tuhan, segalanya Tuhan, sehingga kami boleh menjaga jarak Tuhan, kami boleh menjalani segala protokol-protokol yang akan diadakan di gereja Pasir Koja Tuhan. Biarlah semuanya ini Tuhan tolong Tuhan. Berat rasanya Tuhan untuk menjalaninya Tuhan, tapi kami yakin Engkau yang akan memberikan kami pertolongan di dalamnya Tuhan, sehingga kami boleh menjalaninya dengan penuh sukacita di dalamnya Tuhan. Berkati para pendeta Tuhan, majelis yang akan merancangkan nanti Tuhan, biarlah semuanya ini menjadikan hormat dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami serahkan segala rencana pembukaan ibadah di Pasir Koja ini hanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Sehingga apa yang terbaik Engkau yang akan memberikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang jadi juru selamat kami. Bang. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan buat kami saat ini, di mana kami bisa sama-sama berkumpul Tuhan, untuk saling sharing dan saling mendoakan. Kami saat ini berdoa secara khusus Tuhan untuk pemerintah negara kami ya Tuhan, di mana masih terus menangani wabah yang belum mereda. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau yang berikan hikmat para pemimpin negara kami, buat pemimpin yang bertugas di bagiannya masing-masing, sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang tepat Tuhan untuk memberlakukan setiap aturan, setiap penanganan untuk di setiap daerah yang ada di negara kami ini. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan yang turut campur di dalam penanganan wabah ini di negara kami ini. Kami mau menyerahkan semuanya Tuhan, semua bagian yang terlibat dari daerah yang paling kecil ya Tuhan, sampai ke daerah yang paling besar yang mengurus semua bagian di negara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali Tuhan pada malam hari ini, kami bersatu hati mendoakan untuk masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Bandung. Biarlah Tuhan memberikan roh ketaatan, roh disiplin untuk tetap menjalankan semua aturan dan protokol untuk kesehatan. Bapa di surga, semua upaya pemerintah akan menjadi sia-sia kalau masyarakat kami ini tidak mematuhinya. Oleh sebab itu Bapak, berikan roh yang betul-betul dari Engkau saja, sehingga semua masyarakat dapat melaksanakan semua protokol kesehatan dengan
penuh kesadaran dan sukacita. Bapa di surga, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Karena hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami percaya kami akan mampu dan bisa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak, kami juga teringat untuk anak kami yang akan mengalami banyak perubahan dalam metode belajarnya. Berkati anak-anak kami ya Bapak, supaya di dalam new normal, di dalam pembelajaran jarak jauh yang harus dilakukan nanti, anak-anak kami tidak kehilangan semangat. Anak-anak kami boleh terus dengan tekun menyesuaikan diri dan juga mampu untuk mengikuti setiap arahan, program-program, dan semua yang akan diberikan guru-guru. Berkati juga kami sebagai orang tua, biarlah kami boleh terus mendampingi dengan baik, kami boleh bersabar untuk terus menjadi guru-guru juga di rumah kami masing-masing. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami yang akan memasuki perkuliahan. Tuhan juga menolong mereka, biarlah dalam prosesnya anak-anak kami boleh sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kami doakan juga untuk Jojo yang masih menunggu hasil tes. Bila segala sesuatu ya Tuhan yang sudah dijalani boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu juga kami teringat mungkin ada anak-anak kami yang harus masuk perguruan tinggi dengan biaya yang tidak sedikit. Tuhan juga menolong kami supaya kami bisa mensupport, kami bisa memenuhi apa yang dibutuhkan dalam persiapan kuliah nanti. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang membutuhkan perhatian secara khusus, untuk Alvin, untuk Dea, untuk Felix. Tuhan tahu segala kekurangan mereka, tapi kami percaya bahwa di dalam kelemahan, kekurangan mereka, kuasa-Mu sungguh menjadi sempurna. Tuhan memakai para orang tua, keluarga Pak Thomas, keluarga Pak Yukcong, keluarga Pak Romi, supaya mereka dengan sabar, dengan tekun, boleh mendidik, merawat anak-anak ini dengan baik dan penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapak, semua doa-doa permohonan kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan Tuhan. Bila mana sebentar kami mau mengakhirinya, doa malam ini, berkati juga doa-doa malam berikutnya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sebentar mau beristirahat malam hari ini. Bila kami boleh memulihkan kekuatan dan kesehatan kami, untuk kami melanjutkan kegiatan kami pada esok hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, lagi berdoa dan kami memohon. Amin. Amin. Bapa Terima kasih. Terima kasih semuanya. Thank you, Celna. Terima kasih ya. Sama, terima kasih. Terima kasih semua. Gas. Selamat malam. Terima kasih Pak Rahmadi untuk pelayanannya. Terima kasih Pak Rahmadi. Jadwalnya Pak Romi ya. Siap. Pak Romi ya. Oke. Nanti di jadwal yang baru Pak Suryadi mau ya? Saya masuk. Oke Pak.
Ya, coba. Sip lah. Jadi Tambah lagi. Tambah. Jadi saya makin jauh. Oke. Baik, Bapak Ibu, selamat malam semua. Ya, Malam. Pak. Terima kasih semuanya.